Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Dan sore ini kembali bersama saya Doni Yusra dalam program Untuk Jambi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa semester baru telah di depan mata. Dan tentu salah satu PR hari ini adalah bagaimana di tengah pro dan kontra keberadaan pembelajaran tatap muka masih menjadi masalah sampai hari ini. Dan tentu mengenai hal tersebut tentu menjadi pertanyaan adalah sejauh mana kesiapan dan apa yang perlu dipersiapkan menuju pembelajaran tatap muka ke depan. Dan untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kita dua orang narasumber yang tentu akan berdialog dan berdiskusi bersama kita. Yang pertama telah hadir PLT Kadis Pendidikan Provinsi Jambi Bapak Bukri. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Pemirsa juga telah hadir bersama kita di studio TVRI Jambi pengamat pendidikan dari Universitas Jambi, Bung Bradley Setiadi. Assalamualaikum, selamat sore Bung. Waalaikumsalam, selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik. Pemirsa, selama 60 menit ke depan kita akan berdialog dan tentunya berdiskusi bersama dua narasumber kita sehubungan dengan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda bangsa kita hari ini. Baik, sebelum ke Bung Bradley, saya mau Pak Gadis dulu. Ya. Pak Gadis, semester baru sudah dimulai dan tentu evaluasi dari 2020 lalu di tengah pendidikan, di tengah pandemi, sekalipun pendidikannya tetap berjalan ya, proses pembelajaran tetap berjalan. Ya. Nah, khusus 2021, semester genap 2020-2021, apa yang dipersiapkan untuk menghadapi pendidikan ini ke depan? Ya, terima kasih. Kita memang terhitung hari ini 4 Januari tahun 2021 itu memang sudah memasuki tahun semester baru untuk tahun 2020-2021. Sehubungan dengan surat edaran 4 menteri yang berkaitan dengan pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan di satuan pendidikan. Untuk Provinsi Jambi hari ini kita juga sudah menerima surat edaran nomor 420/3104 tertanggal hari ini Pak? Tertanggal hari ini, tertanggal 30 Januari, 30 Desember tahun 2020, yaitu mengenai pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan di satuan pendidikan kita, yaitu jenjang SMA, SMK, dan SLB. Ya. Tetapi walaupun edaran ini sudah membolehkan, sudah ada lampu hijau dari gubernur untuk selaku kepala daerah untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini, tetapi kita tidak serta-merta surat edaran ini langsung memerintahkan kepada satuan pendidikan untuk melaksanakan tatap muka, tapi masih banyak proses yang harus dilalui oleh satuan pendidikan, oleh Dinas Pendidikan Provinsi, sehubungan dengan penerapan protokol kesehatan yang akan dilaksanakan di satuan pendidikan. Nah, kalau kondisi hari ini kan sudah dimulai di beberapa kabupaten kota juga telah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Nah, khusus untuk dalam lingkungan kewenangan provinsi hari ini, apakah sudah atau dikembalikan ke daerah atau memang ditentukan oleh provinsi sendiri apakah dilakukan pembelajaran tatap muka atau tidak? Ya, untuk jenjang SMA dan SMK, SLB itu memang keputusannya ada di pemerintah daerah, yaitu Pak Gubernur. Ya. Sampai hari ini kita masih akan melakukan verifikasi ulang terhadap satuan-satuan pendidikan yang ada di Provinsi Jambi ini, akan kesiapan mereka dalam menghadapi pembelajaran tatap muka ini. Nah, ini yang harus dipersiapkan betul-betul oleh sekolah. Jangan sampai nanti begitu aturan ini kita terapkan, kemudian tatap muka dilaksanakan, justru menimbulkan persoalan baru, terjadi klaster-klaster baru yang ada di satuan pendidikan. Nah, ini yang paling kita hindari. Tapi yang jelas memang sudah ada beberapa sekolah yang sudah memenuhi syarat untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini. Tapi ini akan kita verifikasi ulang, insya Allah dalam satu minggu ini akan kita verifikasi dan evaluasi kembali kesiapan sekolah. Ya. Baik, sebelum bicara lebih lanjut tentang isi dari surat edaran ini, saya mau ke Bung Bradley lagi. Bung, salah satu hal yang tidak bisa dihentikan dalam kondisi apapun itu adalah pendidikan. Pelayanan pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Salah satunya pendidikan dalam hal ini. Di tengah pandemi pun pendidikan juga harus selalu berjalan. Nah, kalau menurut perspektif Anda, pendidikan di tengah pandemi itu sebenarnya yang paling mendasar kendalanya itu apa? Ya, baik. Kalau kita melihat datangnya pandemi COVID ini bisa membuat kita
secara tiba-tiba itu terkaget-kaget gitu ya. Ya. Karena apa yang sudah kita rencanakan selama bertahun-tahun dalam hal pendidikan, pembelajaran dan sebagainya itu tiba-tiba harus berubah dalam waktu 1-2 bulan. Apakah itu berubah secara otomatis atau memang harus diubah? Ya karena kalau kita lihat secara kedaruratan ya, itu kan terkait dengan kesehatan daripada peserta didik itu sendiri. Ya. Itu juga harus kita perhatikan. Makanya dalam manajemen pendidikan itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bagaimana kebijakan pendidikan itu sendiri. Ya. Itu bisa kita lihat dengan cara membandingkan situasi dengan daerah lain. Contoh, di Jambi ini kita bandingkan dengan DKI Jakarta bagaimana situasinya, apakah sama atau tidak. Ya. Kemudian bagaimana inovasi yang ada. Inovasi pendidikan itu tentu saja secara tiba-tiba juga, karena kita kan tiba-tiba juga COVID ini kan. Misalnya penggunaan teknologi Ya, yang dan harus belum dilakukan. tentu semua siap menggunakan itu. Betul, ya. Makanya tuh ada beberapa solusi, misalnya pembelajaran setengah daring. Misalnya guru-guru harus ke rumah siswa. Ada yang melakukan begitu? Ada beberapa di daerah-daerah, ya, karena ketika ada sinyal ataupun karena tidak ada prasarananya. Misalnya siswa tersebut tidak punya HP misalnya. Itu kan Atau jaringan kendala. internet bermasalah di Betul, daerah. sinyalnya. Nah, di samping itu Pak Bradley, salah satu hal yang tentu yang sangat penting dalam proses pembelajaran itu kan adalah tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, dengan pendidikan di tengah metode pembelajaran di tengah COVID, seperti yang Anda katakan tadi, ada yang menggunakan daring, ada yang setengah daring, begitu, dan juga tentu mekanisme lain yang kemudian diambil kebijakan baik oleh penyelenggara pendidikan ataupun oleh guru-guru sendiri. Nah, menurut Anda apakah tujuan dari pembelajaran juga akan terpengaruhi karena pendidikan di tengah COVID ini? Kalau saya pikir yang kita harus perhatikan adalah bagaimana merubah targetnya sendiri. Merubah target? Menurunkan target ataupun menyesuaikan dengan kondisi. Karena tidak mungkin kita mencapai hal ideal padahal kondisinya tidak ideal. Ya. Misalnya kita harus praktikum, Ya. tetapi karena COVID tidak bisa Tidak praktikum. bisa praktikum. Makanya harus ada kondisi-kondisi di mana kita menyesuaikan dan targetnya pun harus diturunkan, seperti itu. Nah, kalau menurunkan target, tadi Anda mengatakan menurunkan target, tentu tidak dengan target-target tertentu seperti kondisi biasa. Apakah justru tidak menurunkan kualitas pendidikan itu sendiri? Ya, kualitas memang sedikit banyak memang dibilang menurun, tetapi kita juga bisa dari situ kita bisa melakukan pemetaan bagaimana kondisi pendidikan sebenarnya. Jadi kita lihat bagaimana kondisi pendidikan di kota dan di desa. Di kota bisa saja dengan melakukan target ideal karena dia ada sarana, misalnya persinyalan dan sebagainya. Tapi kalau di desa-desa kan tidak bisa. Ya. Jadi memang dampaknya pasti ada terhadap Pasti warga. ada. Karena itu kita harus menurunkan target atau intinya adalah memaklumi kondisi yang ada gitu. Ya. Di antara pendidik dan juga di antara orang tua juga harus memaklumi. Baik, sebelum kita bicara lebih lanjut ke depan seperti apa, saya mau Pak Kadis lagi. Pak Kadis, selama ini sendiri dan tentu sebelum kita bicara juga kendala dan konsep ke depan, apa sebenarnya inti dari pengaturan dari surat edaran yang telah dikeluarkan Pak Gubernur baru-baru ini? Ya, inti dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur ini adalah pada prinsipnya itu kesehatan itu lebih utama. Diutamakan Ya, kesehatan terlebih dahulu. lebih utama dari segala-galanya. Artinya kalau misalnya surat edaran akan kita terapkan, kesehatan masyarakat, kesehatan peserta didik, majelis guru dan tangga kependidikan yang ada di sekolah ini memang betul-betul harus terjaga. Ya. Ya, bisa berjalan dengan baik pembelajaran itu apabila mereka itu dalam kondisi sehat walafiat. Nah, ini intinya. Kemudian di selain kita memang mengharapkan kesehatan yang maksimal, nah ini itulah gunanya kita menerapkan protokol kesehatan COVID-19 ini di sekolah-sekolah. Ya. Memang tidak semudah kita membalikkan telapak tangan ya untuk merubah kebiasaan yang sudah bertahun-tahun Ya. dilaksanakan di sekolah. Sekarang akan kita robah. Seperti misalnya siswa menggunakan masker, Mencuci tangan. mencuci gitu. tangan, kemudian menjaga jarak, gitu ya. Nah, arti tidak semudah itu. Nah, inilah makanya perlu kehati-hatian dari kita dan perlu pengawasan yang maksimal dari kita di Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, di samping itu tentu berbicara pendidikan di tengah pandemi ada sarana dan prasarana yang juga harus Iya. ditentukan dan juga harus dipersiapkan. Nah, di tahun 2021 ini, apakah ada anggaran khusus untuk penyediaan itu, Pak? Ya, kita di Satuan Pendidikan itu memang ada dianggarkan dari dana BOS, karena itu memang sudah dipersiapkan di Satuan Pendidikan melalui rencana kegiatan anggaran sekolahnya, dan itu boleh dipergunakan untuk membeli sarana dan prasarana
peralatan, kemudian juga bahan untuk persiapan proses pembelajaran ini. Kita dari Dinas Pendidikan itu secara khusus itu memang tidak ada anggarannya untuk pelaksanaan KBM tatap muka dalam di tengah COVID ini. Ya, baik. Saya ke Bung Bradley lagi. Tentu di saat kita berbicara konsep darurat, tentu harus ada suatu konsep manajemen juga darurat begitu. Nah, di tengah ini ada beberapa misalnya pembelajaran, misalnya ada mungkin mata pelajaran yang memang bisa dilakukan secara daring, ataupun tingkatan-tingkatan tertentu yang bisa dilakukan secara daring. Betul. Tapi ada tingkatan tertentu atau mata pelajaran tertentu yang sangat minim kemungkinan untuk dilakukan di luar tatap muka, terlepas konsepnya daring atau seperti apa. Apakah masih ada solusi terhadap hal-hal tersebut? Ya, kita memang yang memungkiri ada banyak hal-hal yang tidak bisa dilakukan secara daring. Misalnya pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan praktek, Olahraga misalnya, olahraga atau misalnya praktek sholat. Tapi kita juga bisa memberikan solusi. Misalnya kita membuat video mengenai misalnya praktek menendang bola, atau misalnya kita membuat contoh-contoh yang dilakukan oleh guru-guru, divideokan dan itu dikirimkan ke siswa. Itu bagaimana cara guru itu bisa menggunakan sarana yang ada supaya pembelajaran berlangsung secara efektif. Memang hasilnya tidak ideal atau belum ideal. Tetap tidak akan ideal. Tidak akan ideal, tetapi paling tidak materi-materi minimal ya, kompetensi minimal itu tercapai. Nah, tapi di satu sisi di saat kita berbicara tenaga pendidik juga ini, di satu sisi dia punya ya hak, tentu ada juga kewajiban di sana. Bagaimana menjamin misalnya seperti kita katakan tadi di tingkat tertentu, di mata pelajaran tertentu tidak bisa dilakukan pembelajaran tatap muka, daring misalnya, harus tatap muka. Nah, bagaimana juga di samping pembelajaran tetap bisa dilaksanakan, tentu adalah bagaimana akhirnya guru-guru juga dapat dijamin mengevaluasi dan mengawasi proses pembelajaran tersebut. Ya, itu dia. Mungkin ada inovasi yang bisa Anda tawarkan. Artinya kita bisa melatih guru-guru menggunakan sarana yang ada. Karena kita tidak dapat memungkiri bahwa banyak sarana yang disediakan, tetapi pergunaannya juga masih membingungkan guru-guru. Misalnya penggunaan Google Classroom misalnya, itu kan banyak yang bingung. Nah, kita bisa mengadakan pelatihan-pelatihan supaya guru itu Tapi kembali lagi pelatihan hari ini juga menjadi masalah. Nah, itu pelatihannya kan Zoom juga. Iya. Artinya kan kita bisa melakukan pelatihan-pelatihan yang memang sifatnya ya minimalis ya, tetapi efektif gitu, sehingga guru-guru pun bisa menggunakan sarana yang ada untuk memberikan pelajaran kepada siswa. Iya. Baik, sejauh pengamatan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sendiri khususnya Pak di tahun 2020 dan tentu menjadi bahan evaluasi untuk 2021. Apa sebenarnya kendala-kendala paling besar yang dihadapi? Tapi sebelum Anda jawab, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena untuk Mujambi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin
dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Dipersembahkan oleh Hingga saat ini, vaksin COVID-19 belum ditemukan. Namun bisa dicegah dengan imunitas tubuh yang baik. Menular melalui droplet atau percik liur, memiliki gejala berupa demam, batuk, dan sesak nafas. Cuci tangan pakai sabun di air mengalir secara berkala. Jangan sentuh muka sebelum cuci tangan. Gunakan masker jika sedang sakit. Tetap tenang dan jaga kesehatan agar terhindar dari COVID-19. dipersembahkan oleh Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. dipersembahkan oleh Hubungan dengan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Baik, saya ke Pak Kadis, tadi terpotong iklan Pak. Apa sih kendala-kendala yang dihadapi dari hasil evaluasi dan pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi sendiri dalam 1 tahun kebelakang? Ya, kalau kita evaluasi pembelajaran jarak jauh tahun 2020 mulai dari awal pandemi ini mulai merebak sampai hari ini, memang kita sudah banyak kemajuan gitu ya, sudah bisa satuan pendidikan, kemudian peserta didik dan guru-guru sudah bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Tetapi yang jelas pendidikan itu memang tidak bisa tidak tatap muka. Idealnya memang pendidikan itu memang harus dilaksanakan tatap muka. Karena di pendidikan itu bukan saja kita merubah anak-anak dari tidak bisa menjadi bisa, tapi yang paling penting itu adalah pendidikan karakter. Nah inilah kadang-kadang pendidikan karakter inilah yang pembelajaran jarak jauh ini yang sulit sekali sekolah untuk menerapkan pendidikan karakter ini terhadap anak-anak didik mereka. Kendala yang paling besar yang kita terima dari satuan pendidikan itu memang karena ini hal baru, pembelajaran jarak jauh itu untuk menentukan kehadiran siswa. Ini juga guru-guru banyak yang mengeluh siswa ini hadir atau tidak. Kemudian ada juga yang hadir mendengar atau tidak. Nah, gitu. Betul. Kemudian duduk di situ mendengar dia apa fokus dengan pembelajaran yang atau ada pekerjaan lain. Ada pekerjaan lain. Nah, ini masalah ini sebenarnya yang paling mendasar yang dialami oleh satuan pendidikan untuk memberi pembelajaran kepada anak-anak sistem daring ini. Selain itu juga kendala-kendala yang klasik seperti jaringan, kemudian juga ekonomi. Tidak semua anak-anak punya HP Android, gitu ya. Kemudian juga kemampuan orang tua yang memang diberi tugas untuk membantu anak-anak dan pembelajaran daring ini tidak juga merata. Nah, ada orang tua yang memang mampu, kemudian kebanyakan orang tua, apalagi kita yang di SMK terutama itu kan orang tua yang ekonominya menengah ke bawah. Nah ini bagaimana mau mengajarkan anaknya gitu ya, sementara mereka masih disibukkan dengan urusan perut. Nah ini belum terpenuhi urusan perut, urusan lain itu mungkin masih tetap terabaikan. Jadi memang diutamakan itu. Tapi ada yang ini Pak, kalau boleh masyarakat Jambi tahu nih, kalau boleh intip-intip gitu ya, dalam era APBD 2021 untuk Provinsi Jambi khususnya untuk Dinas Pendidikan dianggarkan tidak untuk khusus ini nih bantuan pendidikan di tengah pandemi ini Pak?
Untuk anggaran tahun 2021 yang sudah ditetapkan itu memang ada ya untuk anggaran pembelajaran jarak jauh itu, Ya. tapi ya tidak sebanding lah dengan jumlah Kebutuhan. satuan pendidikan kita, kebutuhan kita. Tapi tetap ada. Ya. Tapi memang sekolah-sekolah diberikan kewenangan dari dana BOS itu ya. Ya, memang pembiayaan terbesarnya itu memang sumbernya dari dana BOS. Memang sudah diperbolehkan gitu ya untuk menggunakan dana itu untuk kesiapan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Artinya mudah-mudahan ya anggaran yang ada pun cukup dan paling utama adalah pandemi ini berakhir. Ya, ini yang paling yang paling penting yang itu. paling kita Baik, harapkan. saya ke Pak Bradley. Menarik tadi dari kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang dari hasil pengawasannya. Salah satunya adalah pendidikan karakter. Ya, tentu kita sepakat bahwa pendidikan tidak hanya bagaimana hanya transfer of knowledge ya, tapi juga pembentukan karakter. Nah, di tengah kondisi seperti ini, apakah masih memungkinkan pembentukan karakter itu terbentuk, Pak Bradley? Ya. Di tengah pembelajaran tatap muka saja belum tentu efektif Betul. begitu. Ya betul, karena kita lihat pendidikan itu tidak hanya sekedar memindahkan pengetahuan kita ke orang lain, tapi juga bagaimana kita memberikan contoh, memberikan teladan, dan memberikan hal yang baik kepada peserta didik supaya mereka berubah dalam hal pengetahuan dan juga sikap. Ya, kalau dalam situasi pandemi seperti ini memang seperti tadi sangat belum ideal atau sangat kurang ideal, karena di hal-hal yang ideal pun masih belum bisa. Ya. Tatap muka pun masih susah membentuk karakter. Bagaimana kalau sekarang? Apakah itu bermakna kita berpasrah saja, Pak Bradley? Gimana? Berpasrah saja? Oh tidak, kita harus mencari solusi karena situasi krisis ini kita perlu suatu manajemen krisis. Bagaimana caranya kita menanggulangi situasi yang darurat seperti ini? Karena kita tidak tahu kapan pandemi itu berakhir kan? Iya. Mudah-mudahan cepat-cepat Walaupun berakhir. harapannya semua orang ingin cepat berakhir. Ya, cepat berakhir. Tapi kan kita tidak tahu bagaimana untuk semester depan atau tahun depan. Tapi kita juga harus mempersiapkan dari hal-hal yang sudah ada gitu. Nah, menurut Anda, dalam kondisi hari ini tentu setidaknya bagi masukan nih bagi Dinas Pendidikan dan terutama juga mungkin satuan pendidikan yang hari ini juga sedang menonton TVRI Jambi misalnya. Apa sebenarnya yang bisa dilakukan? Salah satu contoh misalnya bagaimana menjamin juga pembentukan karakter juga terbentuk sekalipun misalnya pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. Ya. Kalau untuk solusi ya kita bisa memberikan masukan kepada setiap sekolah atau satuan pendidikan bagaimana guru-guru itu mencoba memberikan contoh itu ya melalui daring tadi, bisa juga dia dengan membuat video atau membuat sesuatu yang menarik dan dikirimkan kepada siswa. Nah, konkretnya video seperti apa misalnya? Misalnya video mengenai membuang sampah, jangan membuang sampah sembarangan. Itu kan ada bisa dibuat videonya, kontennya ya. Seperti konten YouTube seperti itu ya. Atau misalnya video mengenai tata krama, silaturahmi dan sebagainya. Itu bisa dibuat video. Memang tidak ada interaksi dua arah, hanya satu arah. Tetapi itu kalau tidak untuk saat ini itu sangat bisa menjadi solusi memungkinkan untuk pendidikan karakter. Baik. Juga ini Pak Kadis, pengawasan tentu juga menjadi sangat penting, khususnya kepada para guru-guru tentunya, termasuk juga sekolah-sekolah. Tapi sebelum kita bicara itu, Pak Kadis, kalau dari hasil pengawasan juga tahun 2020, sehubungan dengan keberadaan sarana dan prasarana, dan juga kesiapan ini ke depan, sejauh mana kesiapan sekolah-sekolah kita dalam menghadapi pembelajaran tatap muka, Pak Kadis? Iya. Kita dari tahun 2020 itu bulan Agustus itu sudah mulai kita minta kepada sekolah untuk menyediakan melalui anggaran mereka yang ada di sekolah untuk menyediakan semua sarana prasarana yang berhubungan dengan COVID-19 ini, protokol kesehatan COVID-19 ini. Jadi ini memang sebagian tahun 2020 itu sudah tersedia. Bahkan itu untuk SMA SMK itu sudah hampir 75% sekolah itu sudah tersedia. Nah, sekarang ini kita tinggal melakukan evaluasi ulang saja tentang kesiapan mereka ini. Kalau misalnya nanti kesiapan mereka sudah memadai, tapi ini yang mengevaluasikan bukan kita aja, bukan Dinas Pendidikan aja. Ini juga harus ada rekomendasi dari gugus tugas COVID-19 setempat. Nah ini, setelah mereka mendapat rekomendasi, kemudian kita evaluasi sudah memadai, sudah rasa-rasa sudah yakin kita sekolah ini bisa menerapkan
pembelajaran tatap muka, maka ini nanti akan kita usulkan kembali ke Pak Gubernur yang menetapkan bisa atau tidaknya itu juga masih tetap Pak Gubernur. Artinya sampai hari ini untuk SMA, SMK dan sekolah luar biasa belum dilakukan tatap muka? Belum, sampai hari ini belum bisa dilakukan. Tapi mungkin kita coba nanti ya dalam 2 minggu ke depan ini nanti kita evaluasi. Tapi tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 ini secara ketat. Tapi prosedur-prosedurnya juga masih panjang. Ya. Baru bisa mereka melakukan tatap muka. Dan tentu dengan pertimbangan yang tentu tidak sedikit juga, karena ini mengingat dampak dari COVID-19 ini. Baik, saya ke Pak Bradley lagi. Pak B, sehubungan dengan hal tersebut tentunya adalah di samping di sini kan juga tidak dapat dilimpahkan kepada dinas pendidikan saja. Keberadaan kepala sekolah juga tentu sangat penting sebagai manajer di satuan pendidikan. Gitu. Nah, salah satu pengawasan itu kan tadi kan terhadap guru-guru. Apa yang harus dilakukan dan di mana peran sebenarnya kepala sekolah di dalam hal ini, Pak Bradley? Oke, baik. Kalau kita lihat tugas kepala sekolah itu kan satunya adalah melakukan supervisi terhadap guru-guru atau terhadap pendidik-pendidik yang ada di sekolahnya. Supervisi itu dalam artian bukan hanya mengawasi ataupun mencari-cari kesalahan ya, tapi juga supervisi itu intinya adalah bagaimana dia melayani kebutuhan guru-guru tersebut. Misalnya dia kurang apa, itu yang dipenuhi. Misalnya kekurangan dalam hal sarana pembelajaran, itu coba dipenuhi oleh kepala sekolah. Adakah instrumen atau atau hal-hal khusus yang harus diperhatikan di dalam pengawasan di tengah pandemi ini, Pak Bradley? Ya, kalau di pengawasan di tengah pandemi ini intinya kita mencoba memberikan layanan kepada pendidik atau guru-guru bagaimana dia bisa tetap melakukan pembelajaran di tengah situasi yang tidak ideal ini. Ya, misalnya kalau dia memang kurang bisa menggunakan teknologi, bagaimana dilatih ya. Dilatih. Tentu saja memang latihannya memang tidak ideal seperti biasa, tapi latihannya juga Zoom juga biasanya. Tapi itu paling tidak ada cara yang efektif di tengah kondisi seperti ini. Baik. Saya ke Pak Kadis lagi. Pak Kadis, tentu harapan kita lagi-lagi kita berharap bahwa pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Dan kalau bisa ya memang tidak kembali lagi COVID-19. Tapi ada satu hal yang tentu tidak juga harus dipersiapkan. Di samping dalam hal ini juga memperhatikan bagaimana kesiapan tatap muka, apakah ada opsi lain misalnya seandainya pandemi ini memang berkepanjangan? Apakah sudah ada pembicaraan arah ke sana, Pak Kadis? Ya, kita pandemi ini kita kan nggak tahu nih kapan berakhirnya begitu ya. Kalau saya boleh membahasakan mulai sekarang ini mungkin bolehlah kita bersahabat dengan COVID-19 ini ya. Setidak-tidaknya dengan bersahabat ya. Artinya dengan bersahabat ini kita akan sadar bahwa kita berada dalam ancaman gitu ya. Betul. Setelah Tapi kita bagaimana bertahan di tengah ancaman? Ya, kita bisa bertahan di tengah ancaman ini, inilah protokoler yang harus kita jalankan gitu ya. Nah, mungkin ke depan dengan bersahabatnya dengan COVID ini, kita mungkin beransur-ansur lah. Beransur-ansur melaksanakan pendidikan kita ini mungkin ada variasi lah antara tatap muka dengan daring. Karena pendidikan ini kalau saya menilai memang tidak bisa dilaksanakan secara daring ini. Apalagi di jenjang pendidikan kejuruan. Ya. Yang memang orientasinya skill. Ya, orientasinya skill, keahlian. Kalau hanya sekedar menonton gitu ya, rasanya skillnya ini sulit akan dapat oleh anak-anak. Sedangkan mereka sudah melakukan berulang-ulang saja, mereka belum bisa dikategorikan terampil. Apalagi hanya melihat begitu ya. Kecuali peralatan praktek mereka itu mereka bawa pulang, bawa ke rumah. Dan itu pun kalau cukup. Kalau cukup. Nah, sementara kita yang ada di sekolah saja sekarang kurang, ya masih apalagi kurang. mesti dibawa pulang satu-satu. Dibawa pulang. Tentu juga peralatan itu tidak semuanya bisa mereka bawa pulang. Seperti mesin yang besar-besar kan tidak mungkin gitu kan. Nah inilah artinya ke depan mungkin kita ya satu-satunya jalan menurut saya itu memang kita harus bersahabat dengan COVID-19 ini. Jangan terlalu kita dicemaskan gitu ya. Justru kecemasan yang terlalu berlebihan ini kadang-kadang yang membuat kita selalu dihantui oleh ketakutan gitu ya. Nah ini juga kalau kita hidup dalam ketakutan terus-menerus seperti ini, nah itu justru lebih bahaya lagi. Justru lebih bahaya lagi. COVID membunuh kita udah dibunuh oleh ketakutan duluan. Ya gitu. Nah apakah seperti itu semestinya pendidikan kita hari ini, Pak Bradley? Ya, karena kan kita lihat
COVID itu kan hampir ulang tahun ya. Dia Iya, kan 1 mulai tahun ya. bulan Iya, Maret kan. Maret. Nah, dari situ kan kita sudah bisa melihat selama COVID dari bulan Maret sampai sekarang itu bagaimana situasi pendidikan kita, bagaimana berjalannya, bagaimana kekurangannya, apa yang harus kita penuhi. Di situ kita sudah bisa kira-kira strateginya apa nih selama pandemi ini belum berakhir. Ya. Jadi pilihannya adalah bersahabat. Ya, bersahabat selama dia masih ada. Karena kita sekali lagi tadi belum tahu kapan dia berakhir atau hilang gitu kan. Dan selama ini kita kan situasinya masih ada. Artinya kita tetap harus berjalan nih. Ya. Dari bulan Maret sampai sekarang ini kita bisa melihat nih bagaimana nih kekurangannya atau bagaimana kendalanya. Nah, sekarang kita bisa mengantisipasi seperti itu. Ya, sekedar hal-hal yang minimal itu bisa kita kita penuhi gitu ya. Nah, apakah memungkinkan dalam teori ilmu pendidikan begitu? Apakah mungkin ada misalnya atau mungkin ada pernah sejarah di dunia begitu membuat kurikulum khusus di tengah kondisi darurat begitu? Ya, ada. Bahkan Indonesia pun pernah membuat kurikulum itu. Misalnya kurikulum pertama itu tahun 1947 itu kan situasinya kita masih perang dengan Belanda. Baik, sebelum itu sangat menarik itu. Tapi sebelum Anda bahas lebih lanjut, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena apakah untuk Mujambi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Cuci tangan itu penting untuk mencegah datangnya penyakit. Mudah kan mencuci tangan? Dipersembahkan oleh Terima kasih Mirsa, masih bersama kami dalam program Untuk Mujambi, dan seperti biasa pada sesi ketiga kami mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 66385, dan bagi Anda yang berada di luar kota Jambi dapat menggunakan kode area 0741666385. Baik, yang tadi Pak, masalah kurikulum darurat dalam sejarah Indonesia ataupun sejarah dunia pernah ada atau tidak? Ya, sebenarnya kurikulum itu kan dibuat berdasarkan kebutuhan negara tersebut. Ya. Misalnya Indonesia pertama kali membuat kurikulum tahun 1947 ya untuk menggantikan kurikulum yang dibuat oleh kolonial Belanda Ya. supaya memupuk rasa nasionalisme. Kemudian tahun 60-an dirubah lagi karena waktu itu zamannya demokrasi terpimpin. Ya. Kemudian tahun 70-an berubah lagi karena kita masuk pembangunan nasional. Ya. Kemudian berubah lagi tahun 2000-an ada KBK, KTSP, dan sekarang ada 2013. Sebenarnya bisa saja kita membuat kurikulum darurat atau kurikulum revisi dari kurikulum yang ada. Baik, sebelum Anda lanjutkan kita sapa penelpon kita terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Halo. Sepertinya terputus. Lalu dalam kurikulum KBK kemudian?
KBK, kemudian KTSP kan, dari kebutuhan, kemudian yang terakhir ada 2013, yang direvisi terakhir tahun 2018. Baik, kita sapa lagi walaupun kita masuk lagi. Baik, pemirsa, Assalamualaikum, selamat sore. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Doni, sudah terdengar? Assalamualaikum. Halo? Halo. Ya, halo. Assalamualaikum, Bung Doni. Baik, silakan Pak Yudi. Ya, Yudi di Telana ya, Doni. Baik, terima kasih Bapak narasumber yang saya hormati. Jadi memang sampai detik ini untuk menghadapi sistem ya, untuk menghadapi daring itu belum ketemu. Ya. Belum ketemu. Belum ada yang bisa ketemunya ya, karena memang bermasalah dengan pendidikan dasar. Ya. Itu kan. Nah, kalau seperti universitas terbuka, kan dah S1 artinya untuk perguruan tinggi itu sudah diuji untuk apa namanya itu daring itu kan. Kita kan persoalan dasar juga nilai akumulasi, attitude segala macamnya itu kan tidak bisa nilai. Itu yang makanya tidak bisa tembus pengamat manapun. Ya. Nah, jadi di pandemi ini Don, Bapak-bapak sekalian, memang pemerintah, masyarakat, orang tua juga benarnya ya mengakui bahwa apalagi pandemik ya, adalah undang-undang paling tertinggi itu. Tidak ada lagi undang lebih tinggi dari itu. Ya. Menyelamatkan manusia. Ya. Paling tertinggi itu Pak. Nah jadi itu pemerintah hadir kan. Ya. Nah di samping itu juga di Undang-Undang Dasar 45 juga disebutkan kan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Dua sama kuat. Ya. Ya kan sama berhak. Makanya bingung pemerintah. Makanya saya sependapat tadi kalau memang bisa ya, walaupun daring ini tidak bisa dinilai lebih tinggi ya, hasilnya, tapi tetap aja jalankan. Ya. Nah, ini pandemi. Ya. Ya, bagaimana caranya lah kan? Ya. Kalau tidak mau. Nah, tetap muka saya sependapat kalau bersahabat ini. Nah, kalau dia hanya misal masih terus, supaya tidak jelas lagi sampai entah kapan Don. Ya. Harus bersahabat. Ya. Nah, kalau bersahabat, tolong pemerintah memang betul-betul tegas gitu. Ya. Jadi jangan diseret-seret orang lain. Harus bersahabat. Sekolah kita. Nah, kontrol kesiapan COVID, apa namanya itu, di sekolah. Ya. Jadi ada fakta integritas anak dengan orang tua dengan pemerintah itu naikkan gitu nah, untuk menerapkan protokol kesehatan di sekolah. Paling sejam 2 jam dia. Ya. Ada makan di sekolah. Nggak boleh dekat-dekat. Nah itu yang dekat-dekat itu pendidikan dasarnya yang penting gitu. Baik. Itu ada fakta integritas. Pemerintah lah yang ngatur. Ya. Kan orang tua. Nah, jadi bisa, dia harus ditakut dia nak tuh. Biar Siap. cepat dia pulang ke rumah. Begitu. Baik, Pak Yudi. Ada. Nah, Baik. jadi saya sependapat bahwasanya makanya kan kalau cerita dari anggaran, kalau memang dia habis COVID ini, memang betul itu anggaran COVID ini ya memang bos itu untuk COVID aja. Baik. Jadi diperbanyak cuci tangan segala macamnya. Nah pengawasannya itu anak-anak itu sendiri yang mengawas. Bukan Baik. pada jam belajar, mungkin pada saat istirahat. Tapi ada guru khusus dong yang mengawas keliling. Memang harus begitu. Jadi saya sependapat, bersahabat Pak. Tapi Baik, terima kasih Pak Yudi. Baik. Wah, sepertinya terputus. Baik, saya ke Pak Kadis dulu. Pak Kadis, sekaligus menanggapi dari Pak Yudi tadi. Asal sisi adalah bagaimana peran orang tua di sini, dan memang harus seperti katakan Pak Yudi tadi harus ada semacam fakta integritas, kesamaan pendapat bahwa bagaimana kita sama-sama patuh dengan protokol kesehatan ini. Apakah ke depan akan melibatkan orang tua juga, Pak Kadis? Iya, untuk persyaratan pembelajaran tatap muka ini di titik akhirnya itu adalah persetujuan orang tua. Artinya apabila nanti katakanlah pemerintah daerah sudah merestui pembelajaran tatap muka ini, kita lemparkan ke sekolah, tidak serta-merta sekolah bisa melaksanakan. Belum.
mereka juga harus minta izin dari orang tua. Artinya ada persetujuan dari orang tua kalau anak itu belajar secara tatap muka. Artinya di sini juga ada tanggung jawab orang tua. Misalnya antar jemput anaknya ke sekolah, tidak menggunakan angkutan umum, misalnya gitu kan. Ini kan harus ada kesepakatan antara pihak sekolah dengan orang tua, sehingga nanti apa yang dilakukan oleh sekolah ini juga mendapat restu dari orang tua, dan ini juga menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah dan orang tua. Jadi tidak nanti ujung-ujungnya saling menyalahkan kalau misal hal-hal negatif yang kita temukan gitu. Nah, termasuk juga pemerintah belum lama ini juga seperti tadi Anda juga sudah membahas tentang penggunaan dana BOS untuk penanganan COVID-19 ini. Tapi tentu tidak juga bisa terlepas dari pengawasan-pengawasan. Nah, sejauh ini seperti apa, Pak Kadis? Ya, dana BOS ini kan uang negara yang diperbantukan di sekolah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah. Nah, ini juga kita di awal tahun ya, sekarang ini mereka sedang menyusun rencana kerja dan anggaran sekolah. Kemudian nanti dikirim ke Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian nanti disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, baru dana ini boleh dipergunakan. Ya, kita memang mengarahkan dana BOS ini. Yang pertama itu untuk gaji guru. Ya, gaji guru selama pandemi ini boleh 50% dari besaran dana BOS itu boleh digunakan untuk membayar gaji guru, itu guru PTT atau guru honor. Kemudian sisanya boleh digunakan semaksimal mungkin untuk penyelenggaraan KBM tatap muka ini, untuk menerapkan protokol kesehatan di sekolah. Nah, di samping dana BOS, pengawasan dan sebagainya, tentu juga tadi Anda juga mengatakan ada peran orang tua di sana, dan juga nanti ke depan pembelajaran tatap muka ini juga akan tentu melibatkan orang tua juga, sejauh mana ini sebagainya. Nah, kalau pemerintah daerah kabupaten kota sendiri nanti? Ya, pemerintah kabupaten kota ini peran mereka ini adalah juga dalam pengawasan, terutama gugus tugas COVID-19 yang berada di kabupaten. Apakah nanti rekomendasi juga tergantung rekomendasi kabupaten kota? Ya, mereka yang mengetahui, mereka yang menyetujui begitu ya. Yang verifikasi ini bukan kita saja dari Dinas Pendidikan, ini juga melibatkan gugus tugas kabupaten kota. Jadi mereka lah nanti, sekolah ini sudah layak, sekolah ini belum. Yang layak ini nanti ya, kemudian kita verifikasi lagi, baru kita sampaikan ke usulannya ke Pak Gubernur. Setelah dipelajari kembali ya, kemudian juga mempertimbangkan perkembangan COVID-19 ini, kalau misalnya nanti katakanlah kondisi stagnan gitu ya, tidak ada perkembangan yang luar biasa, ini bisa saja nanti sekolah-sekolah yang sudah direkomendasikan untuk tatap muka, kita izinkan untuk KBM tatap muka. Nah, rekomendasi tersebut, Pak Kadis, sebelum saya ke Pak Bradley lagi, apakah tergantung dengan kesiapan sekolah atau berdasarkan kawasan, misalnya kelurahan atau kecamatan atau per kabupaten begitu akan dibukanya? Ya, di surat keputusan bersama 4 menteri itu memang sudah agak sedikit diperlonggar. Awalnya sekolah yang boleh tatap muka itu adalah untuk zona hijau. Tapi sekarang sudah diperbolehkan untuk zona kuning. Ya, sampai ke zona kuning itu sudah boleh. Tapi persyaratannya itu ya itu tadi, tetap harus memenuhi segala ketentuan, segala kebutuhan untuk protokol kesehatan COVID-19 ini. Dan syaratnya sepanjang kembali kepada situ. Ya, juga. tetap ya itu. Baik, Pak Bradley, sebelum kita bicara tentang bagaimana peran pemerintah dan juga bagaimana pemerintah harus bersikap, salah satunya juga adalah tentu keberadaan dan peran orang tua, wali murid, ya tentu tidak dapat dipisahkan. Nah, di tengah pembelajaran COVID-19 ini, terlepas nanti apakah akan tatap muka ataupun nanti masih tetap daring nih. Betul. Nah, sebenarnya fungsi orang tua di sana apa sih? Apakah sama dengan stigma justru mengatakan orang tua kembali ke sekolah begitu? Ya, sebenarnya pandemi seperti ini itu kita bisa mengimplementasikan konsep tripsat pendidikan dari Kejar Dewantara. Ya, karena dari tripsat pendidikan ada dari keluarga, sekolah dan masyarakat. Ya, sekarang ini berarti kan yang bersangkutan adalah keluarga, orang tua. Karena dominannya di orang tua. Dominan di orang tua karena kan sekarang di rumah. Artinya orang tua yang menentukan apakah
dia sudah bisa tatap muka atau masih daring, karena dia yang tahu kondisi anaknya, karena selama ini kan anaknya di rumah terus gitu. Nah, pola orang tua, artinya bagaimana harusnya orang tua di rumah itu berposisi sebagai apa dan harus seperti apa begitu? Ya sebenarnya kalau kita lihat kondisi sekarang ini, orang tua bisa menjadi guru di rumah. Ya, artinya memang guru. Tapi tidak semua orang tua loh sanggup dan siap untuk itu. Ya betul, karena kan terkendala pekerjaan dan sebagainya. Tapi bisa menjadi fasilitator bagi anak-anaknya, misalnya ada tugas dari guru, anaknya agak bingung, dia harus bisa menjelaskan. Bukan mengerjakan. Bukan mengerjakan, karena selama ini yang tugasnya untuk siapa, yang mengerjakan siapa. Akhirnya nilainya bagus semua. Itu kita hindari. Ya, karena banyak juga yang bilang gara-gara Covid gini orang tua kembali sekolah gitu. Ya, betul ya. Itu salah persepsi ya. Karena kalau kita lihat nilai anak-anak bagus semua. Karena entah dia walaupun memang harapannya bagus semua ya. Iya, tapi kan kita nggak tahu apakah anak yang mengerjakan sendiri atau orang tua mengerjakan. Ya sebaiknya idealnya yang idealnya seperti ini, orang tua sebagai fasilitator, dan sebenarnya orang tua tuh jangan terlalu menuntut anak di kondisi seperti ini, karena dalam kondisi seperti ini. Iya, tidak perlu menuntut anak untuk berprestasi sangat tinggi gitu. Karena kan kondisinya memang kita harus maklumi ya, situasi pembelajaran agak terganggu dengan adanya COVID-19 seperti ini. Baik, kita tahan dulu sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana karena Untuk Mujambi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi Corona. Saksikan program Belajar dari Rumah setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru, dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Terima kasih Mirsa, masih bersama kami dalam program Untuk Mujambi, dan di akhir acara mungkin Pak Brady apa yang ingin disampaikan? Ya, baik, untuk pesan saya untuk insan pendidikan, tetap semangat menjalankan pendidikan, karena pendidikan itu tidak akan berhenti meskipun kondisi apapun, ya meskipun ya tidak ideal, tapi tetap harus dijalankan, karena bagaimanapun pendidikan itu adalah hak semua orang, dan itu berlangsung sepanjang hayat. Apapun kondisinya, tetap semangat. Mudah-mudahan pandemi tetap cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan proses pendidikan seperti sedia kala. Baik, Pak Gadis apa yang ingin disampaikan? Terima kasih. Saya sampaikan kepada seluruh insan pendidikan, terutama di Provinsi Jambi, kita menghadapi COVID-19 ini tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Tentu harus ada kolaborasi antara semua pihak, sehingga pembelajaran di masa pandemi ini bisa berjalan dengan baik walaupun tidak sesuai dengan harapan. Kemudian kepada orang tua kita juga mohon bersabar karena kita masih banyak pertimbangan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, sehingga ke depan mungkin Bapak dan Ibu orang tua masih direpotkan dalam pembelajaran anak-anaknya, dan ini tentu jadikanlah pengalaman buat kita. Artinya untuk menjadi seorang guru itu tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Baik, terima kasih atas kehadirannya Pak PLT Kadis Pendidikan Provinsi Jambi, Pak Bukri, dan
Pak Bradley dalam dialog untuk Mujambi hari ini. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kami sehubungan dengan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi. Pada intinya adalah pendidikan merupakan harkat hidup yang paling mendasar dan harus dan wajib dipenuhi oleh negara. Tapi di tengah pandemi COVID-19 ini, pendidikan harus selalu diselenggarakan dan pencerdasan kehidupan bangsa harus tetap dilaksanakan. Saya Doni Yusra undur diri, kita jumpa lagi dalam Untuk Mujambi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.